Sekarang kepala kan udah 8 tahun, udah lebih dewasa ya, kelihatannya udah, dia kalau ditanya udah bisa menjawab gitu kan. Sekarang kepala kan udah 8 tahun, udah lebih dewasa ya, kelihatannya udah, dia kalau ditanya udah bisa menjawab gitu kan, udah bisa udah nyambung-nyambung lah gitu pertanyaan kita yang jawab itu apa. Kalau tahun kemarin yang masih 7 tahun kan dia masih, kalau kita tanya masih suka main-main gitu ya, masih belum kemana-mana pikirannya. Sekarang udah tambah dewasa, tambah cantik juga, itu anak udah pinter gitu menurut aku. Saya melihat perkembangan Farah nih yang 8 tahun terus berkarir, sekolah juga masih tetap. Iya, itu anak buat aku anak yang benar-benar hebat deh. Semuanya bisa berjalan dengan kayak karirnya jalan, sekolahnya jalan gitu, masih bisa membagi waktu, belum yang katanya kursus-kursus lainnya privat gitu masih masih aktif gitu. Anak segitu kan kayaknya rata-rata pengennya kan main gitu ya, belum bisa memikirkan untuk karir lah gitu. Pengennya sih masih ya seperti Farah juga kayaknya sih masih kadang-kadang dia kalau lagi ditanya kalau lagi kepengen main, moodnya masih naik turun gitu. Sudah tadi udah kita kasih kado, sama saya ngasih kue tadi yang coklat itu dari kita gitu, yang sebelahnya yang itu dari saya bawa. Hah? Isinya apa ya tadi kadonya ya, saya yang belanja dia tadi aku cuma nitipin nggak sempet gitu karena dianya. Kayaknya mainan sih, masih mainan buat Farah. Ya untuk Farah aku ngucapin selamat ulang tahun, semoga menjadi anak yang soleha, pinter di pendidikannya juga, karirnya tambah maju. Pokoknya doa yang terbaik deh buat Farah Shakila. Udah ngasih ya, jadi aku ngasihnya goodie bag aja. Ada 30 tuh aku kasih. Goodie bag buat dibagi-bagiin ke orang. Jadi ya namanya anak-anak ya, masih 8 tahun kan sukanya sama cemilan-cemilan. Jadi aku ada beberapa aku masukin di dalam plastik gitu. Doanya buat Farah. Oh iya, selamat ulang tahun Farah Shakila, semoga selalu sehat, makin pintar, terus juga makin cemerlang karirnya ya, dan juga tapi belajarnya jangan ditinggalin, tetap bagus ya di sekolah dan belajarnya gitu, biar jadi orang berguna di kemudian hari. Iya, kalau mengenai berita tadi ya, kalau saya itu melihatnya mungkin dari sebab yang lain. Nggak mungkin dia melakukan itu kalau tidak ada sebabnya ya. Jadi prihatin banget sih ngelihat seperti itu. Dan juga kasihan, pasti dia kan seorang wanita ya. Pasti kalau nggak dipicu dari yang lakinya, dia nggak mungkin seperti itu menurut saya ya gitu. Karena saya lihat kan ini juga wanita baik-baik gitu. Jadi pasti ada sebabnya sih menurut saya gitu. Harusnya sih sebagai keluarganya atau enggak dari keluarga pihak laki-lakinya mungkin harus menanyakan lebih dekat lagi ya kenapa dia melakukan itu gitu. Tapi kalau Mami sendiri pernah nggak sih ngalamin misalnya orang-orang terdekat Mami Iya. kayak gitu? Biasanya sih dulu ya waktu saya remaja ya, kadang-kadang kan sifat remaja kita suka timbul ya, kadang-kadang suka, wah saya udah bisa sendiri nih, saya udah bisa melakukan ini, apapun pokoknya ini saya bisa gitu. Nah, saya pernah begitu tapi itu remaja ya, jadi kalau saya kesel sama mama saya biasanya kabur. Tapi kalau kaburnya saya dulu nggak berani sih ke tempat yang bagaimana-bagaimana, jadi saya tuh kalau kabur ke rumah om saya. Jadi nginep di rumah om saya, kebetulan om saya itu punya anak perempuan juga seperti saya gitu. Jadi kan kayak ada temen gitu ya, jadi saya curhat tuh ke sepupu saya itu. Terus habis itu nanti kalau udah gimana nanti dinasehatinnya sama om saya. Tapi nasihatnya apa? Kamu nggak boleh gitu, kamu harus pulang. Kamu tuh walaupun bagaimana ibu kamu itu baik, ngasih tahu kamu tuh nggak mungkin yang nggak benar gitu. Jadi akhirnya saya pulang deh, gitu sih. Boleh kasih insight atau nasihat buat ini si wanita tersebut? Iya, kalau menurut saya untuk wanita yang ada di viral itu ya, lebih baik ini aja dibicarakan dari hati ke hati, apa yang menjadi ganjalan di hatinya, apa yang menjadi penyebab dari semua ini biasanya dibicarakan baik-baik dulu, habis itu baru deh jalan keluarnya apa gitu. Pasti semua itu ada jalan keluarnya kok gitu ya. Semoga baik-baik aja di luar sana. Ya menurut saya sih
Sangat berkesan ya. Eh, acaranya tuh sangat berkesan banget. Terus banyak yang hadir juga nih dari fans-fansnya Farah, terus dari ya seluruh pecinta ikatan cinta lah. Kan udah Ya lama, masih gitu deh. kan udah lama bareng sama si Farah juga di Ikatan Cinta. Iya. Lihat perkembangan Farah mungkin dari tiap hari-hari dari dulu gitu. Iya, kalau kalau aku kan masuk dari episode sekitar eh, Oktober dia apa November ya. Waktu itu dia masih umur 5 kalau nggak salah. Nah, sekarang kan udah 8 lah gitu. Jadi perkembangannya tuh tambah tinggi, terus tambah pintar dan tambah sehat yang pastinya. Ini kalau beradu aktingnya gimana nih? Wah, aktingnya sih kalau menurut aku aja terkadang tuh di set kalau ngeliatin dia lagi ada adegan yang sedih itu, kita juga merasa ikut sedih juga, kebawa gitu dengan aktingnya Farah. Karena dia tuh saat di set sama di luar set itu kadang lagi main lari-lari, tapi pas sudah di set adegan saat mau nangis, wah itu totalitas banget sih. Dia juga itu didampingi sama mamanya, Ibu Neti yang selalu ada di setiap adegannya Farah sih gitu. Dan itu termasuk apa ya, contoh yang baik ya buat orang tua gitu. Dan aku sendiri ngeliatnya tuh salut banget sama Ibu Neti yang selalu beri support yang terbaik buat Farah gitu. Sampai detik ini Farah aku rasa sih artis cilik terbaik ya untuk dalam acting. Mungkin tadi bawa kado apa nih? Ada surprise deh, sebenarnya sih kunci mobil. Tapi kunci mobil remote. Ada sesuatu yang lucu aja buat Farah. Doa bang buat Farah apa nih? Doanya buat Farah selalu menjadi anak yang terbaik buat orang tua, semakin pintar, semakin banyak rezekinya, semakin lancar pekerjaannya dan selalu dicintai seluruh masyarakat Indonesia. Tapi dia sebenarnya nggak dapat restu. Nah itunya nih belum jelas soalnya dia cuma mau beli minum aja gitu. Tapi hilang, belum ketemu. Kabur dari suaminya. Oh, sama kabur dari suaminya. Oke. Oke. Bang Binya mungkin melihat berita viral yang tadi seperti apa yang tanggapannya Bang? Tanggapannya lucu juga sih. Mungkin ada masalah pribadi kali antara. Hai, bilang saya hai dulu. Hai. Hai guys. Hi guys. Saya. Hai guys, happy birthday. Sendiri. Happy birthday. Oke. Happy Happy birthday Farah. Raina. Good. God I love you. you. See you. Bye. See you bye. See you. Bye. See you. See you. Bye. See you bye. Oke. Oke, dia working dulu. Dia working dulu. Oh, mama. Menurut aku sih itu lucu ya. Antara lucu sama panik juga sih. Kalau dalam keadaan kita mau nikah tiba-tiba pasangan kita hilang. Udah gitu kan perempuannya ninggalin cincin yang buat nikah itu. Berarti mungkin ya kemungkinan dia nggak mau kali sama pasangannya. Ataupun belum ada perasaan tapi harus dijodohin sama orang tuanya. Masih banyak pilihan sih. Ataupun juga mungkin cincinnya palsu kali. Enggak. Tapi menurut aku sih itu lucu aja, lucu. Gitu. Kalau penyebab sebenarnya kan aku nggak tahu. Cuman kalau ngeliat dari baru baca dari berita viral itu rada lucu juga sih. Perempuannya pergi, tinggalin cincinnya. Ya kocak juga sih, lagi di acara rame-rame tiba-tiba kabur. Itu doang. Pernah ada cerita bukan cerita ya, malah real kejadian di teman sendiri. Kalau ini sih lebih parah ya. Jadi pas saat tunangan teman saya itu biasa aja, terus kata adiknya tuh dia sempet di kamar sholat sebentar. Nah saat mau acara bilang izin mau ke toilet. Nah saat ke toilet kabur sampai anaknya tiba-tiba tuh dia udah punya anak. Sebenarnya sama istrinya tuh udah isi kayaknya. Anaknya tuh udah umur 12 tahun deh. Itu cerita benar, 12 tahun tiba-tiba dia salah satu teman terdekat juga sih dulu. Terus dia cerita sama aku itu, jadi
bro gue ketemu anak gue, anak lo yang mana nih? Anak gue yang dulu yang gue nikah gak jadi, gue ketemu di jembatan, kacau. Dan itu real, dan gue bilang wah gila lo, seharusnya lo tetap ngabarin bini lo gitu. Walaupun memang waktu itu lo gak setuju, katanya sih waktu itu dia tuh dipaksa gitu. Dan dia juga mungkin merasa itu bukan anaknya kali atau kayak gimana. Tapi yang pasti sih kalau misalnya pasangan belum ada hati, belum ada perasaan, tapi kalau merasa dipaksa mendingan kasih keputusan sebelum acara sih, karena banyak merugikan orang lain juga. Semoga saya sih pesannya buat cewek tersebut semoga cepat kembali. Kasihan ada keluarga yang menunggu dan ada pasangan yang sedang menanti kepastian untuk lanjut atau enggak. Mungkin lebih baiknya sih dibicarakan secara keluargaan. Jadi keluarga si pria atau wanita bisa saling menerima sebenarnya masalah apa yang terjadi, gitu aja. Keseruannya seru ya, rame ya. Sebenarnya agak terlambat juga karena tadi ada urusan dulu. Tapi pas nyampe sini masih ada yang nyanyi-nyanyi, masih Renanya juga masih bolak-balik sana kemari, tapi kasihan tadi sih ngeliat mukanya udah capek. Aku sama Rena itu dari Rena umur 4 tahun kalau nggak salah, 4 tahun menuju 5 dia. Ya 4 tahun menuju 5 tahun. Terus perkembangannya cukup pesat ya, karena mungkin anak lapangan gitu. Kan dia menghabiskan waktu kebanyakan di lokasi. Apalagi aku dari dia kecil syutingnya sama aku terus. Jadi kita syuting sama anak kecil itu harus punya trik masing-masing ya kan. Kebetulan aku juga suka anak-anak, jadi bagaimana caranya supaya Rena mau syuting. Namanya bocah kan dulu kan kalau mau syuting kan masih susah. Nah nangis lah, entah ngantuk, entah apalah. Ya kita harus punya trik sendiri supaya dia mau syuting. Dan akhirnya sampai saat ini Rena jadi anak yang pintar. Aku itu, kamu boleh tanya sama Rena deh, kalau aku itu sebenarnya cukup galak sama Rena. Aku cukup galak, misalkan aku bilang, bukan galak kali ya, lebih ketegas kali ya. Aku bilang, Rena gak boleh ini ya, Farah gak boleh kayak gini ya. Dia denger sih, memang kalau yang aku kasih tahu ke dia itu kan memang kan itu salah buat dia. Jadi setelah aku bilang, Rena jangan kayak gitu. Setelah itu aku deketin, aku kasih tahu bukannya dilarang, karena itu nggak bagus buat Rena. Jadi aku jelasin setelah itu, jadi dia ngerti. Makanya walaupun aku tegas, walaupun aku kayaknya galak sama dia sayangannya sama encusnya. Gitu. Kadang kan suka lari sana, suka lari sini, suka yang namanya masih kecil kan, suka gimana sih gayanya kan ada aja gitu. Apalagi Rena kan gedenya di lokasi gitu kan. Jadi memang kita harus kasih tahu dia supaya itu ini yang baik loh nah, ini yang salah loh nah, kayak gitu. Dan anaknya cukup mendengarkan dan anaknya juga mau belajar. Makanya sekarang umur 8 tahun makin pinter, aktingnya makin bagus gitu. Perkembangan aktingnya dari dulu yang dituntun baca, sekarang akhirnya sudah bisa baca sendiri. Walaupun kadang suka lupa, nanti tinggal digait sedikit. Itu oke loh, karena dia dulu kan masih kecil kan suka digait terus kan. Nah sekarang itu dia udah bisa sendiri, terus udah tahu. Kalau sama aku sih, kalau misalkan take bareng sama aku tuh aku suka kasih tahu, Rena nanti dialog yang ini, Rena ngomong ini ya, nanti Encus ngomong ini. Nanti kalau Encus udah ngomong kayak gini, Rena ngomong ini. Jadi kayak kelihatan kita kayak bukan acting, kayak natural aja. Kalau aku sama dia gitu. Tadi bawa kado apa nih buat Rena? Kebetulan kadonya ketinggalan, tapi ada sesuatu kado. Aku nggak bawa ke sini, nanti aku bawa langsung ke lokasi syuting. Iya. Hah? Ada deh. Pokoknya ada sesuatu yang gemoy, sesuai dengan warnanya pink. Boleh terakhir Kak, doanya buat Rena. Happy birthday buat Farah Shakira. Buat Farah Shakila, gemoynya Encus, panjang umur ya nak, makin pinter, makin soleha, makin jadi kebanggaan buat mama dan juga ayah. Terus juga sekolahnya yang pinter ya, tambah pinter harus ya. Aduh sakit nah. Pokoknya doa yang terbaik buat Farah. Jangan lupa. Jangan suka telat makan, nanti perutnya sakit. Oke? Nah itu.
Alhamdulillah acara ulang tahun Farah yang ke-8 ini berlangsung dengan lancar. Semua doa mudah-mudahan terkabul. Tamu undangannya alhamdulillah lumayan happy, senang ya. Dan mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua. Dan segala doa-doa yang sudah diucapkan, sudah dipanjatkan buat para sakila, mudah-mudahan ijabah sama Allah SWT. Amin. Tante mungkin dari konsep sendiri yang penting mungkin apakah dari Farah sendiri yang request kah atau gimana? Iya gini, jadi dia pernah bilang aku pengen kayak princess gitu. Cuman kan dia nggak bilang mau princess kayak apa gitu. Sebenarnya sih dia pengen seneng sama Little Pony, tapi kan Little Pony nggak princess kan. Jadi ya udahlah gitu. Ya bikin jadi kayak princess cuman untuk kayak anak perempuan gitu. Iya gitu, girl party gitulah gitu ya, anak perempuan gitu. Nah itu salah satu yang membuat saya gimana ya, saya terenyuh, saya berterima kasih, saya juga merasa merasa diberkati gitu, merasa diberkati sama Allah Subhanahu Wa Taala karena banyak yang sayang sama Farah, dari fansnya banyak yang datang, kakak-kakaknya yang di Ikatan Cinta juga pada datang gitu. Jadi syukur alhamdulillah, mudah-mudahan Farah tetap menjadi anak yang soleha, tetap menjadi anak yang baik, tetap menjadi orang yang menyenangkan, tetaplah Farah yang sekarang ini gitu loh. Oh iya, dari alhamdulillah lumayan berkembang kan, dari yang aturannya kalau awal-awal datang masuk Ikatan Cinta kan dia bisanya Om Al gitu, cuma tahu 2 kata, sekarang udah bisa baca dialog sendiri, bisa baca skenario, udah ya lumayan lah berkembang actingnya gitu. Sebenarnya gini, saya terserah anaknya bagaimana, tetapi yang saya lihat sekarang ini dia memang seneng untuk acting, karena sering saya tanya, kamu seneng nggak acting? Seneng. Kamu seneng nggak syuting? Seneng. Makanya ya kalau saya sih terserah Farahnya bagaimana, cuman karena dia happy dengan acting atau syuting ini ya saya arahin aja gitu. Maksudnya saya kasih support, saya bilang oh ya udah ini yang acting yang baik ini ya, itulah maksudnya saya ajarin dia bagaimana supaya actingnya dia itu lebih berkembang lagi gitu maksudnya gitu. Jadi alhamdulillah si Farah untuk alhamdulillah untuk syuting di Ikatan Cinta ini dia diberi banyak kemudahan gitu loh. Karena dia sekolah dulu baru syuting. Jadi dia sekolah biasa, enggak sekolah homeschooling enggak. Farah itu sekolah biasa. Jadi dia disupport. Jadi orang-orang yang di dalam Ikatan Cinta ini baik PH, baik pemain, semua mensupport dia. Jadi Farah sekolah dulu, pulang sekolah baru syuting gitu. Nah pihak sekolah juga membantu Farah. Dan arti kalau misalnya tiba-tiba Farah, kamu harus datang agak cepetan nih karena scene kamu banyak gitu lah ya kan. Ya kita minta izinnya sama sekolah mudah, nggak dikasih nggak kasih harus begini enggak. Oh ya udah gitu, dikasih kemudahan lah gitu, sama alhamdulillah sekali dengan makanya saya bilang Farah diberkati dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik gitu. Kita untuk ngejar mata pelajaran gimana sih kan pas ada izin cepat itu? Jadi kalau dia pulang cepat, misalnya kan kalau sekolah kan masuk jam 6:30 tuh ya kan. Nah kalau dia misalnya dia jam 10 udah waktunya pulang, maksudnya waktu udah harus syuting gitu ya. Jadi di sela kekurangannya dia itu kayak guru kasih PR kayak kita online gitu loh, sekolah online gitu. Ini halaman ini dikerjain, ini halaman ini belajar sendiri. Jadi dia belajarnya di lokasi gitu kan. Belajarnya maksudnya dia bacanya dikasih, ngerjainnya itu PR di lokasi. Apa yang harus dikerjain itu di lokasi gitu. Jadi hari itu juga harus dikirim sama bu guru gitu. Jadi kekurangan yang dia nggak dia ada itu dikirim gitu.
Alhamdulillah kemarin dia rata-ratanya lumayan memuaskan ya 90, berapa gitu untuk hasil PTS-nya kemarin. Kalau sekarang apa namanya lupa saya, tapi kalau dulu kan PTS pertengahan bukan UAS. Kalau sekarang PTS pertengahan semester. Ujian tengah semester ya gitu. UTS kan dulu namanya. Nah, jadi kalau enggak kalau dulu penilaian tengah semester PTS namanya kan. Kalau sekarang ada lagi istilah bahasanya itu dia alhamdulillah rata-ratanya memuaskan. Cuman ya itu dia harus lebih rajin rajin ini ngulang-ngulang lagi gitu. Dia tadi pelajaran yang disuka sama yang nggak disuka ini kita tahu masih parahnya. Kalau setahu aku ya, tapi kan yang paling dia suka itu kan matematika ya, matematika pelajaran yang paling dia suka. Cuma kalau yang paling dia nggak suka itu ya yang ya penalaran kayak PPKN kayak gitu kan harus penalaran, jadi Pancasila tapi harus kita nalarin sendiri bagaimana contohnya, bagaimana itunya gitu ya kan. Nah dia kok jadi bisa begini ya Maya karena gini-gini gitu sering sih dia ya yang kayak gituan gitu.